Halo dan salam sehat. Jumpa kembali di channel YouTube Nerly Adria Sinabutar. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal dan pembahasannya. Sebelum masuk ke inti pembahasan soal, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan bila saya mengupload video yang baru. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Sekarang, mari kita masuk pada inti pembahasan video. Soal yang pertama, hormon yang berfungsi mempengaruhi proses reabsorpsi urin yang terletak pada tubulus distal ginjal untuk mencegah terlalu banyak urin keluar disebut vasopresin ya. Hormon ini merupakan bagian dari kelenjar hipofisis belakang atau neurohipofisis. Hormon vasopresin juga berfungsi untuk memproduksi reabsorpsi urin. Perkembangan payudara, perkembangan pinggang, dan lain-lain pada wanita dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, estrogen ini kan berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder wanita. Penggunaan obat-obatan kortikosteroid dalam dosis yang tinggi dan jangka waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit sindrom Cushing. Ya, sindrom Cushing terjadi karena tingginya kadar kortisol di dalam darah yang disebabkan oleh produksi berlebihan dari hormon glukokortikoid. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan obat-obat kortikosteroid dalam dosis yang tinggi dan jangka waktu yang lama. Tumbuhnya kumis dan membesarnya suara pada pria remaja dipengaruhi hormon testosteron. Peranan hormon dalam peristiwa ini adalah D. Mempengaruhi tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Ya, hormon testosteron, sifat kelamin sekunder. Tuan C, usia 40 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan badan lemas, berat badan turun tanpa sebab. Akhir-akhir ini sering merasa sangat lapar, malam hari sering buang air kecil, pandangan kabur, gusi sering bengkak dan sakit. Kemungkinan penyakit yang diderita oleh Tuan C adalah D. Diabetes mellitus. Ya, kita lihat dari gejala-gejala dari penyakit diabetes mellitus. Sering buang air kecil, kemudian peningkatan nafsu makan, terjadinya penurunan berat badan tanpa sebab, kemudian jika ada luka susah sembuh. Hormon yang berfungsi untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium atau menstruasi adalah gonadotropin ya. Gonadotropin ini merangsang menstruasi, kemudian menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya tanda-tanda pertumbuhan reproduksi sekunder pada pria dan wanita adalah salah satu ciri dari penyakit. Jawaban yang tepat adalah C. Sindrom adrenogenital. Sindrom adrenogenital terjadi karena berkurangnya produksi hormon glukokortikoid akibat kekurangan enzim pembentuk glukokortikoid pada kelenjar adrenal. Penyakit Addison ditandai dengan gejala kelelahan, nafsu makan berkurang, mual, muntah-muntah, dan terasa sakit di daerah tubuh yang disebabkan oleh A. Kerusakan korteks kelenjar adrenal. Ya, biasanya kerusakan ini disebabkan karena kelenjar adrenal terinfeksi atau karena terjadinya proses imun di dalam tubuh. Hormon pada laki-laki yang mempengaruhi testis untuk mensekresikan hormon testosteron adalah E. Luteinizing hormon. Hormon luteinizing ini memacu testis untuk memproduksi hormon testosteron. Hormon yang mengatur perkembangan organ reproduksi dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita adalah estrogen dan progesteron C ya.
Estrogen berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi sekunder pada wanita. Nah, kemudian untuk progesteron berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi primer. Berikut adalah kelenjar-kelenjar dan hormon pasangannya. Pilihlah pasangan kelenjar dan hormon yang sesuai. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jaringan adiposa dan leptin. Nah, di sini perlu diketahui bahwa jaringan adiposa adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel lemak. Nah, kemudian untuk hormon leptin diproduksi oleh white adiposa tisu atau sel lemak. Jadi kesimpulannya adalah di jaringan adiposa dan hormon leptin. Hormon yang berpengaruh dalam merangsang pertumbuhan folikel dalam indung telur atau ovarium adalah follicle stimulating hormone ya, atau yang disingkat dengan FSH. Nah, jadi FSH ini merangsang folikel ovarium. Jika orang sedang marah, jantungnya berdebar-debar, pernapasan lebih cepat, dan gerakan-gerakannya serba cepat. Hal tersebut disebabkan pengaruh dari hormon B, adrenalin ya. Jadi adrenalin ini kan kalian pasti ingat ya, terdapat di bagian medula yang merupakan bagian dari kelenjar adrenal. Hormon adrenalin ini dia berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis pada manusia. Soal selanjutnya, Tuan A usia 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan merasa sangat haus, kelelahan, sering buang air kecil, dan mudah sekali marah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perawat adalah tekanan darah 150/100 mmHg, kulit terlihat memar, dan terdapat lemak antara tulang belikat. Kemungkinan penyakit yang diderita oleh Tuan A adalah, nah jadi kesimpulannya adalah penyakit sindrom Cushing ya. Sindrom Cushing kan gejalanya ada tumpukan lemak atau punuk kerbau ya. Perubahan warna kulit, kemudian osteoporosis, hipertensi, dan moon phase ya. Jadi kesimpulannya adalah C. Nyonya B usia 35 tahun datang ke klinik untuk berobat dengan keluhan sudah 1 minggu ini merasa bahwa terjadi pembengkakan kelenjar tiroid. Penyakit yang dialami Nyonya B disebut A. Goiter. Penyakit dengan gangguan metabolisme kronis dengan penyebab tingginya kadar gula darah dan disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein disebut penyakit. Jawaban yang tepat adalah A, diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus ini kan penyakit yang terjadi karena kadar glukosa di dalam darah yang meningkat. Kekurangan hormon insulin menyebabkan pengaturan kadar gula darah tidak berlangsung normal. Gula darah cenderung di atas. Keadaan ini mudah menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Jawaban yang tepat adalah pankreas. Nah, perlu diingat di sini bahwa hormon insulin disekresikan di kelenjar pankreas. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia adalah, jawaban yang tepat adalah D, hormon tiroksin dihasilkan kelenjar gondok yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia melalui pengaturan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Jadi kesimpulannya adalah D. Apabila sekresi aldosteron meningkat dapat menyebabkan, nah jawaban yang tepat adalah B ya, volume darah meningkat ya. Aldosteron dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan keseimbangan zat-zat terganggu sehingga nantinya akan memicu peningkatan volume darah. Hal ini nantinya dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan tekanan darah. Penyakit yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam tubuh disebut C. Sindrom Cushing ya. Sindrom Cushing adalah kumpulan gejala yang muncul akibat terlalu tingginya kadar hormon kortisol di dalam tubuh.
Basedowi adalah penyakit karena jawabannya adalah E, kelebihan tiroksin. Penyakit ini disebut juga dengan penyakit Graves ya. Jadi penyakit Graves adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi agresif. Cukup sekian video latihan soal dan pembahasannya. Like dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.